namanya deret sama barisan. Itu bisa dibagi menjadi di sini ada namanya arit, oke. Terus di sini namanya geometri, ya, geometri. Terus yang di sini adalah namanya bertingkat. Tadi Kipin tidak menjelaskan kata bertingkat DVD karena durasi, ya. Dari arit dan geometri ini menimbulkan satu teorema lagi. Anda harus perhatikan. Dalam arit dan geometri ini akan menimbulkan satu arit lagi, satu metode lagi, itu yang mengenai kalau Anda belajar mengenai ada namanya notasi bilangan persegi panjang, bilangan kuadratik, bilangan Pascal dan sebagainya. Tapi Kipin tidak bermain ke sana dulu karena itu bab tersinggi mengenai notasi sigma, nanti berhubungan dengan induksi matematik atau dinamakan kalau di kuliah semester 1 dinamakan matematik, Kipin lupa matematik apa itu namanya ya, nanti bisa dicek aja. Nah, Kipin sekarang langsung masuk ke kata arit. Yang namanya arit itu ceritanya mempunyai beda sama. Daripada Anda belajar kata beda yang sama, Kipin kasih contoh supaya kamu punya nalar, mempunyai beda yang sama. Kipin kasih soal nomor 1, ya. Kalau Kipin misalnya Anda kata punya angka 2, terus Kipin ini punya angka 5, terus Kipin punya 8, punya 11, punya 14 dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan Kipin secara logik, ini namanya urutan pertama dalam bahasa Indonesia U1. Setuju ya? Terus Kipin jelaskan lagi ini namanya urutan kedua sesuai nama U2. Mungkin di tutor-tutor lain juga pakai kata U. 8 ini namanya U3. Betul? Nah, sekarang Kipin ngomong, kalau urutan yang ke-10 ini berapa? Betul ya? Di dalam bahasa Cambridge, dia tidak ngomong U1, dia ngomong adalah namanya T1, ya, T1, T2, T3. Artinya term 1, term 2, term 3. Oke, ya. Jadi itu cuma istilah aja. Jadi kamu jangan bingung kata Cambridge, Nah, yang Kipin katakan kata beda atau different di sini karena kita tinggal di Indo, kita pakai istilah B, ya, istilah sesuai dengan formula-formula para pakar-pakar menulis kalau di Indonesia B, ya, beda sama dengan formulanya adalah U2 kurangi U1. Ingat lo ya, U2 kurangi U1, U3 kurangi U2. Ingat lo ya, bukan U1 kurangi U2, bukan U2 kurangi U3, tapi U2 kurangi U1, U3 kurangi U2 dan sebagainya, U4 dikurangi U3. Anda tanya, aku sudah tahu, tapi Kipin tetap menekankan ini karena nanti ada soal variasi. Ilmu-ilmu ini Anda harus menguasai. Lanjut ya. Berarti secara logik dari soal demikian, maka bedanya adalah 5 dikurangi 2 bernilai 3. Itu beda. Ya, itu beda. Jadi bedanya ini 3, ini 3, ini 3, ini 3. Beda 3. Oke. Nah, formulanya kita ngomong kata UN itu adalah A ditambah N-1B, ya. Boleh ditulis kata TN, boleh ditulis TN, oke, ya. Kipin tulis TN, oke. Nah, kata UN sama dengan A plus N-1. A ini adalah bilangan awal, ya, bilangan awal. T1 bisa dikatakan T1, oke. Nah, berdasarkan formula ini Kipin mau menjelaskan berapa. Berarti kalau Kipin tulis UN sama dengan A-nya 2 ditambah N-1, B-nya itu tadi 3, berarti Kipin bisa tulis UN sama dengan 2 ditambah ini di expand, oke, 3N-3. Kipin tulis 3N-3, maka UN-nya sama dengan 3N-1. Oh, kalau UN 3N-1 berarti kalau aku mau nyari U10 artinya 3 kali 10. Kipin tulis saja 3 kali 10 kurangi 1 berarti U10 nya sama dengan 30 kurangi 1 sama dengan 29. Kalau Anda tidak percaya, Anda urutkan sendiri.
nanti pasti ini ketemu 29 ya. Nah terus Anda mungkin bertanya secara logika, Kipin, UN-nya sama dengan 3N-1, berarti deret arit itu rumusnya ini ya? Bukan. 3N-1 kalau soalnya bilangannya seperti ini ya. Formula umumnya bukan ini, formula umumnya ini karena ini soalnya maka menjadi formula pola ini. Jangan salah nangkep, jangan salah nangkep. Jadi ini Kipin ngomong UN 3N-1 ini kalau untuk soal ini. Sekarang jadi masalah gini, kalau Kipin sudah tahu U10-nya sama dengan 29, Kipin mau menjelaskan kata SN supaya nalar kamu ngerti. Kipin tulis nomor 2 ya, Kipin tulis nomor 2 itu bersambung. Kalau Kipin punya kata 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah titik. Katakanlah Kipin tulis beser ya, titik ditambah Kipin tulis ini 29, ini jumlahnya berapa? Supaya kamu nalar, 2 ditambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah titik 29. Ini sama dengan berapa? Ini artinya SN. Artinya SN, the sum, jumlah N suku pertama. Ya kata S ini sum, jumlah. Ya, jadi jumlah N suku pertama sampai ke nilai 29. Ya, nah Kipin mau menunjukkan supaya kamu nalar. UN itu apa? SN itu apa? Supaya kamu udah hafal. Oh, UN itu urutan, logika urutan. Kalau S itu sum, jumlah dari ini sampai ke ini. Ya, nah sekarang kita bikin. Kalau aku mau tahu ini ke sini jumlahnya berapa, kita harus punya rumus. Kata SN itu sama dengan N/2 buka kurung A plus UN. Ya, kalau Anda pelajari di buku-buku paket, ada tulis SN sama dengan N/2 buka kurung 2A plus N-1B. Betul nggak? Betul. Tapi Kipin nggak suka. Penalarannya itu kurang masuk. Ya, kata 2A plus N-1 itu karena penjabaran dari sini. Ya, makanya ilmu seperti itu Kipin nggak mau ngafali. Itu kurang konsep. Nah, makanya Kipin ngomong gini. Apa arti baca kata SN? Kipin tulis. Ya, Kipin kasih ngomong. Kalau aku mau nyari S1 itu sama dengan U1. Loh Kipin, kenapa kok S1 sama dengan U1? Anda perhatikan. Kalau namanya S1 itu U1. Kalau yang namanya S2 itu adalah U1 ditambah U2. Kalau namanya S3 itu adalah U1 ditambah U2 ditambah U3. Salah loh ya. S1 jumlah satu suku pertama ya U1. S2 jumlah 2 suku pertama artinya 2 tambah 5. S3 jumlah 3 suku pertama 2 tambah 5 tambah 8 artinya U1 U2 U3. Kipin lanjut. Kalau ditanya S4 berarti Kipin tulis U1 U2 U3 U4. Kipin belum jawab problem ini. Kipin mau supaya nalar kamu masuk. Terus kalau Kipin tulis ini S5 berarti Kipin bisa tulis adalah U1 U2 U3 U4 U5. Oke. Terus Anda bilang, masa aku mau nyari S5 aku nyari U1 dulu berapa, U2 berapa, U3 berapa, terlalu lama. Nah, sekarang Kipin ngomong, kalau Anda sudah tahu kata S1, S2, S3, S4, S5, apa hubungannya SN dengan UN? Loh ini Kipin, hubungannya SN dengan UN ini. Nah, tapi Kipin bukan main ke sini. Kipin cuma ngomong hubungannya SN dengan UN secara spesifik. Anda perhatikan di sini. Ya, Anda perhatikan di sini Kipin mengatakan demikian. Kalau mau nyari U1 itu sama dengan S1. Kalau mau nyari U2 berarti Kipin bisa ngomong S2 dikurangi S1. Kalau mau nyari U3 berarti Kipin bisa mengatakan S3 dikurangi S2. Coba Anda perhatikan. Loh, kenapa Kipin kok U2 itu S2 kurangi S1? Perhatikan. Kalau S2 dikurangi S1 ketemu U2. Kalau S3 dikurangi S2 berarti ketemu U3. Berarti kalau mau nyari U4 berarti Kipin bisa tulis S4 dikurangi S3. Ya kan? Berarti kalau aku mau nyari U5 berarti artinya S5 dikurangi S4. Jadi kesimpulannya Kipin bisa mengatakan kalau mau nyari UN adalah SN dikurangi
SN min N min 1. Ya, Kipin perlu dipelajari, perlulah. Kalau kamu lihat ujian-ujian masuk daripada PTN, UN, UI atau mana, yang dimain itu bukan main yang sederhana, bermain konsep ini. Anda coba nanti dilihat ya. Maka Anda perlu tahu, oh kata UNSN dikurangi SN-1. Nanti dulu, itu stop dulu. Ya, sekarang Kipin kamu gini. Kenapa kok Kipin tidak memakai formula SN? Kipin tulis, ada namanya tulis N per 2, 2A plus N min 1B. Di buku paket itu ada rumusan ini. Ada. Salah. Betul nggak? Betul. Siapa yang bilang salah? Betul. Tetapi aku tidak mau bermain seperti ini. Nalarnya aku main gini. Ya, Kipin pulang kembali. Kalau aku ditanya 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 ini, rumusnya SN. SN ini rumusnya apa? Kipin tulis SN-nya sama dengan N per 2 buka kurung A plus UN. Betul? Rumusnya ini. Nah, masalah UN-nya ini berapa? Kita bisa tulis. Ini urutan yang keberapa? Kalau kita belajar ini, U29 ini sama dengan urutan ke-10. Seandai kata ini tidak ada. Kipin bilang ya, Kipin tahu 29 itu adalah urutan ke-10. Tahu. Tapi seandai kata kamu belum tahu U29 itu sama dengan urutan keberapa? Kamu tulis namanya UN. Sama dengan ya A ditambah N min 1. Ya, Anda tulis itu dulu. Terus Anda tulis, oh UN-nya diketahui 29. Kipin tulis sama dengan A-nya diketahui 2 ditambah N min 1, B-nya diketahui 3. Anda bikin nanti, berarti Kipin tulis, ini Kipin hapus ya. Berarti Kipin tulis di sini adalah, sabar, 29 sama dengan 2 ditambah 3 N min 3. Ya, nah terus Anda lihat di sini 2 min 3 min 1 pindah ke sana 30, berarti 3N, maka N-nya didapat 10. Artinya Kipin bisa mengatakan di situ berarti sama dengan S10. Ya kan? Berarti N-nya 10, ini artinya S10. S10 you tinggal nulis 10 per 2 buka kurung A-nya adalah 2 ditambah UN-nya adalah 29. Berarti Kipin tulis di sini nanti Kipin itu ya 10 per 2 berarti 5 dikali 31 berarti jawabannya 155. Ya, cara menjawabnya itu seperti itu. 3 dapat dari mana? 3 dapat dari beda, dari different. Caranya begini 3 ya. Mumpung ini saya lagi lihat ini bedanya dari sini. 5 kurangi 2, 8 kurangi 5, 11 kurangi 8, 14 kurangi 11 itu 3. Oke? Ya. Ya, Kipin kasih satu lagi ya, supaya kamu punya nalar. Ini berarti rumusan yang kamu sudah tahu adalah kata UN, kata SN. Oke? Formula yang UN SN min 1 itu perlu tetap dipelajari. Kipin kasih yang berikutnya ya. Sebentar. Kipin kasih coba ulang kembali ya. Sebentar, sabar. Ya, mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca teks secara menyeluruh ya. Oke ya, sebentar. Kipin punya soal, katakanlah Kipin kasih lagi yang nomor 3. Kipin kasih misalnya ini ada 4 ditambah katakanlah sebentar Kipin tulis ya, 4 ditambahkan berapa kira-kira 9 14 ya ditambah ya ini sama dengan ditambah Kipin tulis sebentar ya. Jadi Kipin tulis di sini adalah sebentar ya sebentar. Oke, berarti Kipin karena Kipin main logika ya. Jadi Kipin mohon maaf saja, Kipin langsung jawab berarti ya. Berarti Kipin kasih ini 49. Ya, seandai kata kita punya soal kayak gini. Kalau tadi Kipin kasih soal itu karena kata UN-nya sudah dapat dari nomor 1, gitu ya. Nah, seandai kata kamu dapat soal seperti ini,
Ditanya 4 tambah 9 tambah 14 tambah titik-titik sampai 49. Berapa? Itu namanya SN. Cara jawabnya begini. Oh, ini SN jumlah. N suku pertama sampai sini. Ditanya. Mau nyari SN, kata SN itu adalah N per 2 buka kurung A plus U. Kipin kasih. Berarti Kipin tulis SN-nya, N-nya enggak tahu, tapi A-nya tahu. Ya, UN-nya tahu. Ini namanya UN. Akhirnya 49. Oke? Ya, 49. Terus Kipin tulis di sini. Ya Kipin tulis gini. 995. Oke? Terus Kipin tulis gini. N-nya diisi berapa? Kipin tulis dari sini. Kata UN sama dengan A plus N min 1B. Udah ya? Berarti UN-nya Kipin kasih 49, A-nya diketahui 4, ditambah N min 1, B-nya diketahui 5. Ini B. Ya, B. B itu 9 kurangi 4. Udah ya? 14 kurangi 9. Penting, itu penting. Nanti Kipin kasih soal variasi supaya kamu nalanya bisa. Ya, ini Kipin kasih 5, berarti 49. Di sini 4 ditambah 5N min 5. Berarti Kipin tulis 4 min 5 min 1 pindah ke sini. Berarti 50 sama dengan 5N. Berarti N-nya adalah 10. Oh, Kipin kok sama 10. Memang sengaja Kipin pakai 10. Nah, kalau N-nya 10 maka Kipin bisa mengatakan di sini 4 ditambah 9 ditambah 14 ditambah titik-titik sampai dengan 49 adalah 10 per 2. Buka kurung 4 ditambah 49. Berarti Kipin bisa mengatakan 5 dikali 53. Hasilnya adalah 265. Pintar. Ya. Ya, jadi logiknya masuk ya, bisa ya. Berarti ini cara pengerjaannya ini masih mudah. Nanti kita bermain-main yang lebih sulit ya. Ada yang sampai ke levelnya olimpiade nanti. Coba nanti kita bermain. Kipin sesuai dengan Pipi harus dasar dulu, oke? Ya, terus yang kemudian Kipin kasih yang kata sisipan, ya. Kipin kasih kata sisipan. Artinya begini, ya. Kalau misalnya Kipin punya kata sisipan seperti ini, Kipin kasih aku punya di sini angka 4. Ya. Pertama 4. Sebentar ya. Sebentar. Kipin kasih sebentar. 13. Oke. Kipin tulis di sini 4 13. Terus kemudian 4 13. Kipin kasih gini aja. 4 ditambah 13 ditambah 22 ditambah 31 ditambah, ya, Kipin tulis supaya nalar kamu masuk ya, supaya nalar kamu masuk. Kalau enggak gitu enggak bisa. Sebentar, Kipin tulis ya, sabar. Kipin kasih yang gampang aja, enggak usah bingung. Oke, sabar karena Kipin main nalar. Oke. Ini 3 berarti 27 berarti. Oke, di sini Kipin kasih sebentar. Kok ada yang salah ya? Ada yang salah enggak kira-kira? Betul ya? Betul ya? Betul ya? Oke, ini sebentar. Oh, Kipin yang salah. Ini 81 berarti 85. Nah. Ya, Kipin kasih gini. Ini soal lo, kamu tanya. Lo, Kipin soal ini sama kayak tadi. Ngapain kok dikasih? Ya, tak dulu. Kipin punya maksud. Dia bilang gini. Apabila di antara dua suku, ya, di antara dua suku, di antara setiap dua suku, ya, ini bahasanya setiap dua suku disisipi, ya, dia bilang disisipi dua bilangan, ya, disisipi
dua bilangan. Sehingga dinya deret arit yang baru. Oke? Setuju ya? Ya, kalau kamu cuma tulis 4 tambah 13 tambah 22 tambah 31 tambah ini sama dengan ini berapa? Ya, tadi nomor tadi sudah lewat. Bisa. Sekarang gini. Apabila di antara setiap apabila di antara dua suku, ya. Apabila di antara dua suku disisipi dua bilangan sehingga terjadinya deret arit yang berapa? Yang ditanya itu jumlah deret arit yang baru. Ya, jumlah deret arit yang baru. You harus tahu, Ipin tulis gini. Aku nulis gini. Aku mau jawab jumlah deret arit yang baru. Berarti aku bisa tulis ini artinya SN. Sama, enggak beda. Jumlah namanya SN, tapi Kipin kasih nama SN aksen. Karena apa? Baru. Kalau ini namanya SN, kalau yang baru berarti SN aksen. Setuju ya? Kipin kasih kata SN aksen. Rumus SN aksen itu adalah N aksen per 2. Di sini A plus U. Beda kan? Kalau ini kita punya rumusnya cuma N per 2. Buka kurung A plus UN. Ya, supaya nalar kamu masuk, ya. Rumusnya sama, SNN per 2 A plus UN. Tapi ini SN aksen per 2. Kenapa kok N aksen? Logiknya gini. Di antara dua suku ini dikasih bilangan. Betul? Maka jumlahnya ini sekarang yang namanya SN aksen. Ya, namanya SN aksen. Nah, kalau namanya SN aksen berarti secara logika banyaknya bilangan sekarang itu beda. Oke, nah langkah pertama kita bikin. Gampang, tidak usah bingung kamu. Kipin bilang tidak usah bingung. Kamu nulis dulu. Kita nyari punya rumus beda. B-nya itu adalah 9. Dari mana Kipin 9? 13 kurangi 4. 22 kurangi 13. 31 kurangi 22. Betul ya? Nanti kalau nggak ngerti, dengarkan recordnya. Bedanya 9 dari mana? 13 kurangi 4. 22 kurangi 13. 31 kurangi 4. Karena disisipi dua bilangan. Ya, karena disisipi dua bilangan, maka bedanya berubah. Ya, bedanya berubah menjadi B aksen. Oke, supaya kamu buat belajar ngerti. Oh, setelah disisipi berarti bedanya berubah menjadi B aksen. B aksen itu berapa? B aksen itu rumusnya adalah B dibagi K plus 1. Sesuai itu. Cuma Kipin tidak bisa menjelaskan secara detail karena durasi waktu, ya. Karena disisipi jelas loh ya. Karena disisipi dua bilangan, maka bedanya berubah menjadi B aksen. Berapakah B aksen itu? Adalah B dibagi K plus 1. Apakah K itu? Inilah namanya K. Ya, karena disisipi 3 bilangan, ya berarti K-nya 3. Ya, nalar loh, berarti jelas, ini jelas. Ya, bukan hanya kamu langsung masuk apa-apa, coba kamu buat belajarnya konsepnya ngerti. Nah, kalau kamu sudah tahu gini, oh berarti aku harus nyari B aksen ya, Bibi. Oke, berarti aku nulis B aksen sama dengan B-nya tahu 9. Oke, K-nya tahu. Oh, tadi berapa? 2. Oke, ditambah 1 berarti 9 bagi 3 berarti B aksennya 3. Oh, kalau B aksennya 3, maka aku bisa ketemu namanya UN aksen. Ya kan? Rumus UN aksen itu sama. Kalau Kipin bilang ini kata UN, ini berarti A ditambah N-1B. Tapi karena sisipan, berarti ini rumusnya jadi aksen, maka B-nya jadi B aksen. Kita lihat. Nah, B-nya jadi B aksen, N-nya otomatis, N-nya juga jadi N aksen.
Setuju? Kita bikin. Kita nulis gini, UN aksen formulanya A-nya berapa? A-nya tetap 4. Ya, A itu tidak berubah, tetap A-nya 4. Kipin tulis 4 ditambah N aksen dikurangi 1 supaya tidak bingung, ini Kipin hapus saja ya supaya nalar kamu masuk. B aksennya Kipin isi 3, berarti Kipin tulis UN aksen sama dengan 4 plus 3N min 3. Berarti UN aksennya sama dengan 3N plus 1. Setelah itu, setelah disisipi sekian bilangan, bilangannya ono piro? Kipin tanya. Setelah disisipi sekian bilangan 222, sekarang bilangannya 85 ini podo urutan yang keberapa? Ya kan? Urutan keberapa? Ya 85 masuk di sini. Ya 85 masukkan di sini. 85 masukkan di sini, berarti Kipin tulis 3N ditambah 1. Satunya pindah di sini berarti 84, berarti 3N, maka N-nya nanti didapat adalah 8 bagi 3. Berapa? 84 bagi 3? 20. Kok 26? 28. Ya. Setuju ya? Ya, jadi nanti didapat adalah 28. Betul ya? Ya, jadi 3, 4, 28. Jadi ada 28 bilangan. Nah, kalau 28 bilangan, berarti Kipin bisa tahu SN aksennya berapa. Nah, tulis di sini. 28 ini N aksen dah. Kalau bingung ya, Kipin kasih. Sebenarnya Kipin kata N itu nggak suka kasih N aksen. Berarti N aksennya Kipin isi 28 per 2. Buka kurung. A-nya tetap. Setuju? UN aksennya tetap. Mau disisipi akhir sama disisipi atau tidak disisipi, kata terakhir tetap 85. Setuju ya? Berarti Kipin tulis di sini. 28 bagi 2 itu adalah 14. Di sini 85 kalikan 4 berarti sama dengan 89. Anda hitung 89, Kipin manual aja ya. Berarti 7 berarti ketemunya 6 ya. 32 berarti 35, 98 berarti ketemu 6, 4 12. Berarti didapat adalah 1246. Ya, 1246. Setuju? Sekarang Kipin lihat. Kipin punya metode yang lain. Rumus yang kita belajar ini tadi sudah dapat tambahan ya. Kata B aksen. Kalau ini diabaikan, tidak perlu dipelajari karena secara konsep UN itu A plus N minus 1 B. Tapi kalau kita ngomong B aksen, kita ngomong urutan baru, berarti otomatis secara logik B-nya B aksen ya. Jadi Kipin ini katakan ini bukan formula, formulanya ini. Kipin kasih. Next Kipin kasih, Kipin hapus. Kipin hapus ini, Kipin tulis yang ini ya. Kipin tulis cara lain untuk mencari SN aksen. Oke, Kipin tarik. Untuk pembanding supaya Anda mengerti apakah nilainya sama. Oh, Kipin hapus ya tadi jawabannya. Ya nanti coba Anda cek di record, nanti kita lihat ya. Kata mau nyari SN aksen, tetap Kipin mengatakan adalah N aksen per 2 A plus U. Setuju ya? Rumusnya tetap sama. Kata N aksen, tadi kamu dapat rumus B aksen, itu adalah B dibagi K plus 1 ya. Formula ini bisa menimbulkan kata N aksen itu adalah N ditambah N min 1 K. Ketambahan formula ini. Apa ini Kipin? Tak kasih tahu kamu. Dari 85 ini aku bisa ketemu UN. Jadi aku tidak perlu bertele-tele mencari formula UN aksen. Tidak perlu terlalu bertele-tele aku mencari UN aksen. Tidak perlu mencari B aksen. Kamu perhatikan ya. UN Kipin tulis A plus N min 1B. UN-nya Kipin tahu 85. Setuju? A-nya tahu 4. Setuju? Ditambah N min 1, B-nya tadi diketahui 9,
Kipin tulis di sini 85 sama dengan 4 plus 9. 9. Setuju ya? 9n min 9. Maka 4 min 9 ini min 5, pindah ke sana 90, maka nanti didapat adalah n-nya 10. Kalau n-nya 10, maka aku tak masukkan di sini. Aku bisa ketemu n aksen. Berarti 10 ditambah 10 kurangi 1, 9. K-nya adalah 9. Berarti Kipin bisa tulis n aksennya adalah 10 plus 81. Kok begitu? Kok K-nya 9? Sorry ya, kok K-nya 9? K-nya 2 ya. Makanya kok bisa 81? K-nya 2 ya, K-nya 2. Berarti 9 kali 2 itu 18, berarti didapat nilainya 20. Kalau n aksennya tahu 28, maka ya, tapi sayang ya, kita hapus tadi hasilnya berapa kali berapa kita agak lupa. Berarti nanti ketemu SN aksennya itu nanti tulis n aksennya 28 dibagi 2 buka kurung A-nya 4 ditambah 8. Oke, berarti nanti Kipin tulis adalah 14 dikali 89. Tadi jawabannya berapa ya? Kipin lupa ya. Kurang lebih sama ya, 1489. Coba ya, di sini 63 1 2 2 3 2 berarti 11 berarti 12 46 ya. Tadi dicek ya, Kipin kalau salah coba dicek. 1496 ya, berarti 6 3 3 betul ya, 3 9 12 2 3 11 berarti 12 46. Oke ya, nanti coba dicek. Nah hasilnya 12 46. Coba Kipin tampilkan ya. Kipin tampilkan dengan metode kalau tadi kita nyari kata UN aksen ya, cari UN aksen dulu berapa, terus kita nyari B aksennya baru dimasukkan. Setuju ya? Ini yang Kipin mau bicarakan masalah deret kalau ada sisipan. Kembali next, Kipin masuk yang geometri ya. Jadi formulanya Kipin untuk deret arit, Kipin simpulkan deret arit ya. Deret arit Kipin simpulkan adalah formulanya adalah Kipin bisa ngomong UN adalah A tambah N min 1. Kata SN berarti berkembang N per 2 buka kurung A plus 1. Kipin tidak mau menjabarkan kata U. Ingat ya, ilmu ini berkembang menjadi B aksen adalah B dibagi K plus 1. Dengan data B aksen B per K plus 1 menimbulkan formula N aksen. Di sini N ditambah N min 1. Ya, ini adalah bicara mengenai sisipan. Dua ini berbicara kata sisipan. Oke? Ya. Hubungan antara UN dan SN Kipin katakan adalah kalau dikatakan UN itu adalah SN. Jadi kalau mau dirangkum deret arit rumus formulanya 1 2 3 4. Berikut kita masuk ke deret geometri. Kipin untuk menjelaskan deret geometri tidak perlu panjang lebar karena dasarnya dari deret arit. Kipin kasih contoh. Kalau Kipin punya soal 2, Kipin kasih 6, Kipin kasih 18, kasih 54 dan sebagainya. Kipin nggak mau tahu ini berapa, enggak. Konsepnya tetap kerjakan sesuai dengan deret arit. Cuma Kipin mau menampilkan kata formula. Kita lihat. Ini deret geometri. Langkah pertama yang aku bikin, kalau Kipin selalu kasih clue. Setiap kali soal enggak mungkin kalau tes kuisnya itu selalu deret arit doang atau deret geometri doang. Ya, gabungan, campuran. You harus analisa. Langkah apa yang harus kita lakukan? Pertama Kipin nulis gini. Kipin selalu teorema yang pertama kali timbul itu namanya arit. Kipin tulis 6 kurangi 2 sama enggak dengan 18 kurangi 2? Tidak sama. Berarti itu bukan deret arit.
Yang kedua, 6 bagi 2 sama enggak dengan 18 bagi 2, sama enggak dengan 54 bagi 18. Kalau sama, itu namanya deret. Berarti deret geometri, Kipin tulis, mempunyai rasio yang sama. Rasio kata R besar atau R kecil ini sama. Oke, Kipin tulis di sini. Ya, jadi kalau kamu bikin soal, kamu harus analisa dulu itu arit atau rasio. Caranya gimana? Ya tinggal lihat ini kurang ini sama enggak dengan ini kurang. Kalau sama itu deret arit. Tapi kalau enggak sama, kamu coba ini per ini sama enggak dengan ini per ini. Kalau ini per ini dengan ini per ini enggak sama, berarti itu deret bertingkat. Ya, urutan. Kita belajar urutan. Jangan langsung dikata. Tapi karena soal ini 6 bagi 2 sama dengan 18 bagi 6 sama dengan 54 bagi 18, yaitu namanya rasio. Berarti Kipin tulis kata rasio itu adalah U2 per U1 atau U3 per U2 atau U4 per U3. Kalau kita hitung 6 bagi 2 berarti dapat 4. Ya, kata UN, kata rasio tahu. Kalau rasio tahu berarti UN-nya adalah Kipin tulis A dikali R pangkat N. Kipin coba toh kalau mau nyari U10, sudahlah tinggal kamu masukkan A-nya ini, R-nya ini, N-nya masukkan 10, selesai. Ngitung gini kok masa susah? Tidak susah. Yang kemudian Kipin tulis kata UN kamu tahu, berarti kamu tahu kata SN. Kata SN sama konteksnya dengan deret arit, sam jumlah ini sampai sini. Berarti kata SN itu Kipin boleh tulis adalah A buka kurung R pangkat N-1 dibagi R-1. Kipin katakan di dalam video, apabila rasio kamu itu lebih kecil 1, Kipin tidak urus. Ada formula mengatakan kalau R-nya lebih kecil 1, di sini rumusnya 1 min R pangkat N per 1 min R. Biar R-nya lebih kecil 1, R-nya lebih besar 1, Kipin tetap rumus SN sama dengan. Ya, ini logik. Nanti Anda baru bisa tahu, cara pengerjaannya bagaimana. Nanti Kipin kasih soal ceritanya. Ya, nah kata SN kamu sudah tahu. Kalau SN dalam deret geometri, ya, dalam deret arit kamu sudah tahu. Sekarang Kipin kasih. Ilmu ini berkembang, kata SN ini berkembang. Kalau dia bilang di sisi B, ya, di sisi B, K bilang, maka nanti, ya, K bilang, maka nanti rasionya berubah menjadi R aksen. Kipin kasih R di sini K besar. Ini rumus. Setuju ya? Loh kalau R aksen tahu ya ini masuk no R aksen, ini R aksen, selesai. Ya nanti dari soal cerita kamu baru bisa ngerti. Oke? Lanjut ya. Yang terakhir untuk formula yang terakhir Kipin tutup. Ya kalau Kipin tidak menjelaskan formula, Kipin tidak bisa merasa nyaman untuk menjawab soal. Oke, lanjut Kipin. Kata deret geometri Kipin tutup. Untuk bertingkat nanti sambil jalan kita dengan soal. Ya, Kipin mau menjelaskan di sini ini yang sering banyak muncul itu yang namanya S infinite, S tak hingga. Ya, itu rumusnya A per 1 min R. Kipin kasih soalnya ini. Ya, kata S tak hingga, S infinite. Kalau dia katakan konvergen, ya, kalau konvergen itu adalah R-nya antara min 1 sampai 1. Ya, loh, kalau ada konvergen berarti ada juga dikatakan divergen. Tapi Kipin nggak penting, kata divergen nggak penting, karena kenyataan itu divergen tuh enggak gitu. Ya, nanti Anda mau tahu divergen itu berapa, nanti Anda bisa tahu R-nya lebih besar daripada 1. Kipin sudah tulis di sesuai titik. Kipin lebih memakai kata konvergen. Kipin kasih, ya, Kipin kasih soal apa yang dikatakan S tak hingga A per 1 min R. Kipin kasih. Kalau Kipin punya angka di sini 0,4444. Ya, Kipin punya angka 0,44. Kalau dihitung ini berapa? Kipin boleh tulis 0,4 ditambah 0,04 ditambah 0,004 ditambah
Nah, ya, padahal Kipin sudah menjelaskan di satu live yang kemarin di mengenai eksponen, betul ya? Di namanya pertidaksamaan pangkat eksponen, ada 0, berapa ya? Kipin lupa, 16. Itu harus dijadikan fraction. Betul ya? Nah, you tahu enggak kalau 0,4444 itu dijadikan kalau nilainya itu sama dengan berapa? Nilainya sama dengan, itu sama dengan S infinite. Itu sama dengan S infinite, tapi Kipin nggak perlu pakai S infinite. Kesuwen. Jawabannya 4/9. Kipin sudah jawab di live. 0,4 berapa? 0,4645 berapa? 0,4646. Kipin sudah kasih. Itu kalau kita pakai teorema infinite, jawabannya nanti ini pasti 4/9. Dapat dari mana Kipin untuk ngecek ini 4/9? You lihat. Kata A ini awal. Ya. Kata R itu rasio. Setuju ya? 0,4 ditambah 0,04 ditambah ini akan sama 0,444 ya. Nah, ini mungkin 44 lebih. Makanya Kipin kasih titik. Kita lihat rasionya berapa. Nah, Kipin tulis 0,04 dibagi 0,4 berapa? Jawabannya 0,1. Nah kan? Kipin tulis. Oh, berarti 0,44 ya, 4. Kipin bisa tulis adalah A per 1 min R. A nya berapa? A nya 0,4. R nya berapa? 0,1. Berarti Kipin bisa hitung adalah 0,4 dibagi 0,9. Jawabannya 4/9. Ya, jawabannya adalah 4/9. Kurang menarik. Kipin kasih soal cerita lagi. Ya, sebentar, Kipin isi tinta dulu ya. Kipin kasih soal cerita supaya kamu nalarnya masuk ya. Sebentar lagi Kipin kasih konsepnya, sebentar. Nah, sebentar. Sabar. Nah. Oke. Kipin kasih kalau ada sebuah benda. Ya. Kipin kasih ya. Nah, jadi ini Kipin hapus ya. Kalau Kipin punya soal, dia bilang Kipin punya soal sebuah benda, sebuah bola, ya dia bilang sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian, katakanlah 50 meter. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 50 meter. Bola akan memantul. Ya, bola akan memantul mencapai ketinggian katakanlah 2/5 dari sebelumnya sampai akhirnya berhenti. Setuju? Ya, sampai akhirnya berhenti. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 50 meter. Kipin katakan demikian. 50 meter bola ini. Di sini 50 meter. Dijatuhkan dari ketinggian 50 meter dan bola akan memantul mencapai ketinggian 2/5 dari sebelumnya. Berarti 2/5 dari 50. Kalau Anda hitung ketemu 20 meter. Seterusnya. Terus sampai dia berhenti. Oke? Sampai dia ada kata sampai akhirnya berhenti. Berapakah panjang lintasan yang ditempuh? Ya, panjang lintasan yang ditempuh. Oh, mau tanya panjang lintasan yang ditempuh, artinya kan dari 50 meter mantul lagi sampai akhirnya berhenti. Berapa panjang lintasan jadi? Ya,
kebanyakan para tutor mengerjakan gini, kita nyari dulu dong pada waktu dia jatuhnya dulu berapa, panjang waktu dia jatuh berapa, panjang waktu dia naik berapa, di jumlah. Dia nulis S turun hasilnya berapa, S naik itu berapa, nanti di jumlah ini sama dengan panjang lintasan. Setuju ya? Di jumlah sama dengan panjang lintasan. Tapi Kipin tidak mau nulis S turun berapa, S naik berapa, dan di jumlah. Kipin nggak mau. Kipin kasih teoremanya. Kalau mau nyari panjang lintasan, ya, panjang lintasan, Kipin tulis di sini adalah S tak tinggal sama dengan. Kipin langsung tulis A per 1 min R. Langsung tembak. A-nya berapa? A-nya jangan 50, A-nya 20. Anda pasti protes. Kenapa? Katanya tadi kalau namanya A itu awal, namanya A itu U1, tem 1. Ini tem 1-nya kan 50. Kipin ada maksudnya. Anda perhatikan? Kipin kasih A ini 20 karena tinggi, karena panjang lintasan 20 itu ada 2 kali. 20 naik, turunnya 20. Ya kan? Terus yang berikutnya lagi 20 dikalikan 2 per 5 berarti 40 per 5, 8. Naiknya 8, turunnya 8. Naiknya sekian, turunnya sama. Naiknya sekian, turunnya sama. Berarti kalau 50 kan coba sekali toh. Iya kan? 20-nya 2 kali. Naik 20, turun 20. Ya kan? Baru yang di sini berubah. Maka Kipin mengatakan kata A ini dalam kasus yang ini Kipin hitung mulai dari awal. Mulai dari yang pantulan. Berarti Kipin tulis A-nya itu 20. R-nya berapa? Yuk gak usah ngitung. Ini kurang ini bagi ini. Langsung R-nya 20. Anda hitung. Berarti 20 dibagi 3 per 5. Anda hitung 20 bagi 3 per 5. Nanti didapat adalah 100 per 3. Oh Kipin, kalau ketemu 100 per 3 kenapa? Tak kali 2. Kenapa tak kali 2? Karena dia naik turunnya sama. Berarti sama dengan 200 per 3. Yang terakhirnya ditambah 50 meter. Berarti Kipin itu adalah 150, berarti 350 per 3. Ya, jadi kalau Kipin mengerjakan, cari S3, S pantulan pertama dulu. 20 A-nya 20, 1 min R-nya dimasukkan, nanti didapat 100 per 3. Jangan lupa dikali 2. Kali 2 ini pasti 2. Karena pulang pergi. Ya, naik turun Kipin pakai kata pulang pergi. Ya, artinya kata pulang pergi, artinya kata naik turunnya itu sama. Ya kan? Maka dikali 2, 200 per 3. Jangan lupa ditambah yang awal sekali. Kenapa kok tidak mau start dari awal Kipin? Karena 50-nya cuma sekali. Kalau yang lainnya dua kali, ya kita startnya dari ini. Lebih enak hitungannya daripada kita ngitung S naik, S turun. Ya, oke. Ya, jadi ini konsep daripada you tulis S turun berapa, S naik berapa, terus di jumlah, habis waktu. Oke, Kipin langsung ke soal cerita. Kipin bermain-main di sini, ya. Anda kan katanya mau main-main di soal cerita. Kipin kasih soal cerita. Ya, Kipin ada di salah satu. Ini ada, ya. Oke, Kipin lanjut ya. Jadi ada soal cerita mengatakan demikian. Kipin tulis soal ceritanya. Dia bilang gini. Kipin kasih soal nomor 1. Ya. Kipin kasih soal nomor 1, dia bilang gini, jumlah bilangan asli. Jumlah bilangan asli. Nah, nggak tahu nih, jumlah bilangan asli yang terdiri. Ya, yang terdiri dari 2 angka. Ya, yang terdiri dari 2 angka yang habis dibagi 3, tetapi
tidak habis dibagi 6. Tidak habis dibagi 5. Adalah. Ya. Waduh, kok awalnya sudah begini. Jumlah bilangan asli yang terdiri dari 2 angka. Yang terdiri dari 2 angka itu mana? Ya gampang dong. 10. Ya kan? 11, 12, 13, 14, dan sebagainya. Tapi dia bilang gini, jumlah bilangan asli yang terdiri dari 2 angka yang habis dibagi 3, Kipin. Yang habis dibagi 3 berarti nggak boleh 10. Berarti nggak boleh 11. 12 oke. Betul ya? Oke ya. Nah, cara jawabnya Kipin tulis. Nah, kita tulis dulu. Kipin tulis dulu di sini yang habis dibagi 3 berarti adalah 12. Habis 12 secara logika pasti 15. 15, 18, 21, 24. Lanjut ya, Kipin lanjut dulu supaya nalar kamu masuk. 27, oke, Kipin mepet dulu. 30 ya. Kurang mantap, Kipin terus kejar 33, 36 ya. Lanjut Kipin, geser 39, 42, 45. Ya, Kipin geser. Oh, atau begini aja, sampai sini aja. Nah, sampai titik-titik. Ya, kamu mungkin terlalu panjang ya. Sebentar, Kipin geser aja. Ya, Kipin geser supaya Kipin perpendek ya. Kipin perpendek supaya nalar kamu masuk. Kipin tulis 12. Ya, Kipin yang mepet-mepet 12 berarti 15, 18, 21. Kenapa Kipin harus nulis? Supaya nalar kamu masuk, ya. Supaya nalar kamu 12, 15, 18, 21, 24, 27, ya. 30 ini baru kena. Oke. Terus Kipin lanjut lagi 33, 36, 39, 4 titik-titik gini aja. Oke? Titik-titik aja Kipin tulis ya, betul ya. Titik-titik sampai jam berapa? Gini. Biasanya saya ngambil durasinya ini ya 1,5 jam ya gini ya. Kipin lihat di sini ini sudah 57 menit ya. Mungkin sampai jam 8 mungkin ya. Mungkin sampai jam 8 ya. Kipin enggak lama-lama ya. Kipin main konsep aja dan agak percepat aja. 12, 15, 18, 21, 24. Kalau Anda ada keperluan boleh rungkat enggak masalah. Nanti Anda ikuti serian. Nanti Kipin pasti bagi di YT. Ya pasti Kipin bagi. Jadi sama nanti kamu bisa lihat di YT juga bisa, di VT Kipin juga sama. Kipin potong per seri. Oke? 39 ya, Kipin sampai titik-titik di sini. Berapa ya? 99. Betul ya? Betul ya? Oh salah, bukan 99. Betul ya Kipin 99. Betul. Sama dengan. Ya. Dia bilang yang habis dibagi 3, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 sampai di 99. Logiknya begini, Kipin mau ngasih itu dulu. Kasih logiknya. Kipin belum jawab ini loh ya, belum jawab ini. Jumlah bilangan asli yang terdiri dari 2 angka yang habis dibagi 3. Yang habis dibagi 3 itu 12, 15, 18 ini sampai di 99. Jumlahnya ini berapa? Gampang, tadi Kipin sudah ngasih SN. Tapi yang jadi masalah ini, dia bilang jumlah yang habis dibagi 3 ini, tapi tidak boleh dihabis dibagi 5. Tidak boleh habis dibagi 5. Berarti logika nih 15 ini tidak boleh. Setuju ya? Berarti Anda ditanya gini, 12 ditambah 18 ditambah 21 ditambah 24 ditambah 27, 30 tidak boleh. 33 dan seterusnya sampai di 99. Betul kan? 99 kan tidak habis dibagi 5. Berarti ini sampai sini. Sekarang benar. Nalar kamu mikir. Ini 6.
Ya kan? Ini bedanya 6. Ini bedanya 3. Bedanya 3. Bedanya 3. Ini 6. Itu bukan dari arit. Itu bukan dari geometri. Terus langkahku gimana? Kipin kasih tip. Ya, tidak usah bingung. Tip yang pertama. Kalau kamu ditanya habis dibagi 3. You nyari yang habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Itu sama dengan berapa? 1. Tulis. Terus kamu nyari habis dibagi 5. Habis dibagi 5 yang ada di sini. Ya, Kipin ulangi. Habis dibagi 3 itu yang ini. Dari keterangan ini yang habis dibagi 5 itu apa saja? 15, 30, cukup 2 saja. Ditambah titik. Di sini pasti bernilai 90. Loh, kok bisa Kipin? Kok 90 Kipin tulis ya? Kipin jabarkan. Supaya nalar kamu mana? Habis 9, pasti sini 96. Ya kan kelipatan 3. Terus ini 93. Terus ini 90. Dia bilang yang habis dibagi 5. Ya ini. Nalarnya gitu. Jadi kesimpulannya apa Kipin? Kipin kesimpulannya begini. Kalau kamu ditanya jumlah bilangan yang terdiri di 2 angka. Terserahlah mau 2 angka atau gimana. Nanti Kipin kasih soal ini lagi supaya kamu nalarnya masuk. Ya, habis dibagi 3. Yuk nyari habis dibagi 3. Dari habis dibagi 3 ini ada bilangan yang habis dibagi 5. Kata tidak habis itu jangan dibingungi. Cari yang habis dibagi 5 di sini mana? Oh ini. 15, 30, dan ini. Kita hitung. Kita ngitung caranya. Habis dibagi 3. Ya, habis dibagi 3. SN-nya kita hitung. Adalah N per 2 buka kurung A plus UN. Betul? Betul ya? Kita nulis. N-nya nggak tahu Kipin. Biarkan dulu. A-nya tahu. Tahu. 12. UN-nya tahu 99. Oke? Terus Kipin tulis. N-nya berapa? Kita cari dari sini. Ya, kita cari tahu di sini. Kamu harus pinter. Kita cari dari sini. UN sama dengan A ditambah N min 1 B. 99 ini sama dengan urutan yang keberapa? Kalau kamu bisa tahu, oh jawaban ini ya sudah. Cuma Kipin mau nyampaikan, dapat dari mana kata N? Kalau yang smart bisa langsung ketemu. Kipin tulis UN-nya 99. A-nya 12. Setuju? Ditambah N-nya enggak tahu, justru yang dicari B-nya 3. Ya, Kipin hitung di sini, ya. Kipin hitung, Kipin geser sini, Kipin hitung, nanti didapat adalah 99 ya, 12 ditambah 3N min 3. Oke? 12 min 3 itu 99 pindah ke sana 90, nanti N-nya ketemu 30. Ya, nanti ini kamu bikin lewat di sini. Oke, ya panahnya Kipin kasih panahnya begini ya. Oke, tadi kurang oke. Oh, N-nya ketemu 30, berarti Kipin tulis di sini 30. Lah, setelah ketemu 30, Kipin tulis di sini 15 dikali 99 ditambah 12. Berapa? 111. Betul? Betul ya? Betul ya? Betul ya? 111. Ya, ini anggap aja 99 tambah 10. Ya kan? Ya. Oke. Berarti 109 berarti 111. Berarti kita hitung berapa? 111 kita pakai manual saja ya. Kipin itu manual Kipin juga hitungannya enggak mau ribet ya. Kipin manual aja supaya RAM-nya enggak habis gitu ya. 5661. Berarti hasilnya 1665. Oke, lanjut ya. Lanjut. Terus Kipin cari di sini adalah habis dibagi 5. Ya, Kipin selalu nulis gini. Urut rapi memanjang gini. Jadi enggak comot-camit ini ngitung terus taruh sini. Kita rapi, bikinnya rapi. Habis dibagi 5. Habis dibagi 5, Kipin tulis tetap SN
sama dengan N per 2 buka kurung A plus UN. Nah, ya, N-nya enggak tahu Kipin, enggak tahu. Nanti Anda dengarkan record jadi supaya bisa tahu. Oh, aku ini dulu. Enggak tahu N-nya. A-nya berapa? Tahu. A-nya 15. UN-nya tahu, paling belakang 90. Lah, terus Anda tanya, N-nya berapa? Ya kita bikin dari sini. Sama kan? Ini pun demikian, tadi N-nya dapat dari mana? Ya dari sini kita ngitung. Ini pun demikian, kita ngitung. Kita ngitung dari sini. UN sama dengan ini langsung ya. Boleh ya, supaya enggak habis waktu. 15 ditambah N-1, B ini 15. Berarti kita bisa ngitung di sini. Ya, kita bisa ngitung A ini 15, ini A plus N-1B. B ini 15, 30 kurangi 15. Ya, berarti UN-nya diisi 90. Di sini kita isi 15 ditambah 15 min 15. Mungkin ada yang bilang, kesuwen. 15 pergi ke sini jawabannya langsung ketemu kok. Ya, seandai kata ini kan angkanya kecil. Kalau angkanya sampai ribuan. Nah, ya, masa kamu mau jiplak-jiplak gini. Tapi kalau orang yang kumon smart, 15 ke 90 bisa tahu, oh 6. Ya, gitu ya. Ini Kipin cuma ngasih prosedur saja supaya Anda bisa tahu cara menjawab. Terus Kipin tulis di sini, ya, 15 min ini coret berarti 15 N sama dengan 90, N-nya ketemu. Oke, kalau N-nya ketemu 6, baru Kipin tulis di sini. Ya, kalau N-nya ketemu 6 berarti Kipin tulis di sini. 3 dikali 105. 15, 90, 10, 100, 105. 3 kali 105 berarti hasilnya adalah 305. Maka tapi loh, ya kan? Maka Kipin tulis jumlah habis dibagi 3, habis dibagi 3 dan tetapi tidak habis dibagi 5 sama dengan, ya kan? Maka jumlah habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5 sama dengan 1665 dikurangi. Nah, kita hitung 0, kita hitung 5, kita hitung 3, 1350. Jadi urutannya kita bikin. Kamu tidak perlu bingung. Kalau ditanya habis dibagi 3, you bikin dulu habis bagi 3. 1. Yang kedua, cari habis dibagi 5. Kata tidak habis tidak diperhitungkan. Cari habis dibagi 5 yang ada di sini. Jadi jangan nulis habis dibagi 5 itu 10, 15 cara. Yang habis dibagi 5 yang ada data di sini. Kalimatnya seperti itu. Oke, ya. Jadi kalimatnya seperti itu. Oke, lanjut Kipin kasih soal berikutnya supaya nalar kamu masuk. Kipin kasih kalau kamu kepingin bermain-main kata-kata itu lagi, Kipin kasih coba soal ini. Kipin kasih soal variasi ya. Coba ya Kipin kasih, ada lagi nggak kayak gini? Kipin kasih gini. Nomor 2. Ya, supaya nalarnya masuk, Kipin kasih nomor 2. Ya, sorry kalau Kipin tidak bisa baca satu persatu ya. Oke, Kipin kasih nomor 2. Di sini ada tulis gini. Ya, Kipin kasih gini. Nalar kamu coba gini. Dia bilang gini. 3 bilangan membentuk deret arit. Kipin singkat ya. 3 bilangan membentuk deret arit dengan jumlah 18. Dia bilang dengan jumlah 18. Oh, berapa jumlah 18? Gak tahu. Angkanya kecil ini. Kayaknya gampang ini. Dan hasil kalinya adalah 192. Ya, ditanya berapakah bilangan itu? Ya, kamu ditanya berapakah bilangan itu? Ya, bilangannya itu apa aja? 3 bilangan membentuk deret arit. 3 bilangan membentuk deret arit, Kipin.
Ya aku nulis gini, gampang. 3 bilangan membentuk deret arit. Aku tinggal jawab, yuk gak usah bingung. Aku tinggal jawab, U1 ditambah U2 ditambah U3 sama dengan 15. Selesai. Loh Kipin, kenapa Kipin nulis U1, U2, U3? Kok nggak mau tulis U1, U5? Nggak boleh. Dia bilang 3 bilangan membentuk deret arit. Berarti kalau deret arit U1, U2, U3. Kalau 3 bilangan membentuk deret geometris sama U1, U2, U3. Boleh nggak Kipin aku nulis U2, U3, U4? Boleh. Tapi ngapain kamu cari kesulitan? Ya, cari U1 tambah U2 tambah U3 sama dengan apa? Kipin kasih. Dalam deret arit, U1-nya berapa? U1 itu adalah A. U2-nya adalah A plus B. U3 adalah A plus B. Udah ya? Kipin tulis ya. U1-nya A, U2-nya A plus B, U3-nya A plus 2B. Dapat dari mana Kipin? UN sama dengan A plus N min 1. Ya kan? Kalau N-nya 1 kan 0. Berarti kan A ditambah 0, A. U2-nya berarti A plus B. U3-nya A plus 2B. Dan seterusnya. Kipin tulis di sini. Ya, nanti Kipin kasih konsep cara pengerjaannya ada 2 cara. Tinggal you cerna mau yang mana. U1-nya berarti Kipin tulis di sini. A ditambah A plus B ditambah A plus 2B sama dengan 18. Oke, terus Kipin tulis A tambah A berarti 3A. B tambah 2B berarti 3B sama dengan 18. Semua dibagi 3. A plus B-nya sama dengan 6. Satu equation. Oke, satu equation. Langkah berikutnya. Hasil kalinya 192. Kipin tulis U1 dikali U2 kali U3 sama dengan 190. U1-nya berapa? A. U2-nya berapa? A plus B. U3-nya berapa? A plus 2B sama dengan 192. Kipin tulis. Oh ya gampang. Ya eliminasi substitusi Kipin. Oke. Ya gimana Kipin tulis? Kipin tulis ini A plus B-nya diketahui 6. Lah ya kan? Terus Kipin tulis di sini A nih, Kipin tulis di sini aja B-nya sama dengan 6 min A. Boleh kan? Berarti Kipin boleh tulis di sini ya. A-nya tetap aja, B-nya diisi ini. Berarti 2 buka kurung 6 min A. Tutup kurung, buka kurung 190. Kipin tulis di sini. 6 ini sama 192 bisa dicoret. Betul ya? Betul ya? Berarti 192 bagi 6 itu berapa? 18, 12 berarti ketemunya 32. Betul ya? Ini 32. Kipin tulis. A buka kurung A ditambah 2 kali 6, 12. 2 kali A berarti min 2A. Di sini 32. Berarti Kipin tulis A buka kurung 12 min A sama dengan 32. Betul ya? Betul ya? Nah, Kipin tarik ke atas. Kipin tarik ke atas di sini supaya kamu ngerti. Kipin tarik ke sini ya. A kali 12 berarti Kipin tulis 12A. A kali min A berarti min A kuadrat sama dengan Kipin tulis. Oh jadi equation kuadratik ini pindah ke sini. Kipin tulis 0 sama dengan A kuadrat min 12A plus 32. Setuju? Difaktorkan kita 0 berarti perkalian 32 jumlahnya min 12 berarti A min 8 betul ya. Terus A min 4 berarti A nya 8 atau A nya 4. Kita nulis. Oh kalau A nya 4 A nya 8 berarti B nya adalah 6 kurangi 8. 6 kurangi 8 itu min 2 berarti U1 nya adalah 8, U2 nya adalah 6, U3-nya adalah 4. Betul ya? Nah. Oh kalau A-nya 4, B-nya berapa? A-nya 4 berarti B-nya 2. Oh berarti U1-nya 4, U2-nya adalah 6, U3-nya adalah 8. Yang Kipin mau jelaskan di sini, cara yang kedua. Kenapa Kipin cara kedua? Ini aja sudah cukup. Kipin mau kasih. Kipin tidak hapus, Kipin kasih gini. Kipin geser. Kipin geser ya. Kipin tulis gini. Ini khusus ya. Khusus yang sesuatu yang ganjil.
arti ganjil 3 bilangan, 5 bilangan, 7 bilangan, 9 bilangan. Anda perhatikan, cara pengerjaannya lebih enak mana? View yang sempurna. Ipin tulis dia bilang 3 bilangan membentuk deret arit. Berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 sama dengan 18. Kita lihat. U1 secara logika itu jawabannya A. U2 A plus B. Tapi Kipin ngomong. U1 Kipin misalkan A min B. U2 Kipin misalkan A. U3 Kipin misalkan A plus B. Terus Anda tanya, loh emang ini deret arit? Deret arit loh. A min B, A. Ini dikurangi nih, nilainya B. Ini dikurangi, nilainya B. Berarti U1 A min B, U2 A, U3 A plus B. Kalau kita itu, Anda melihat A tambah A tambah A, min B plus B hilang 18. Maka Kipin bisa mengatakan A-nya adalah berikut. Hasil kalinya dia bilang U1 dikali U2 dikali U3 sama dengan 190. U1-nya tadi katanya A min B. Berarti Kipin tulis A min B. U2-nya adalah A. U3-nya A plus B. Kita lihat. A-nya 6. Kita tulis. B-nya enggak tahu. 6. Kita tulis 6 plus B. Di sini 192. Kita nulis ini di sini 6 min B. Kita tulis lagi. Ini 6 plus B. Oke. 192 dibagi 6. Berarti tadi ketemu 32. Kamu perhatikan. 6 min B. 6 plus B. Ini selalu konsepnya dalam selisih kuadrat. Jawabannya adalah 36 min B kuadrat. Sama dengan 32. Ya kan? Berarti 6 min B. 6 plus B. Berarti jadi 36 min B kuadrat. Betul ya? Kok kayaknya salah ya? Benar ya? 32. Berarti Kipin tulis di sini. B kuadratnya pindah ke sana. 32 pindah sana, 36 kurangi 32 ketemu. Maka B-nya sama dengan plus minus. Lah, kalau B-nya 2, Kipin tulis. Oh, kalau B-nya 2, A-nya diketahui 6, maka U1-nya adalah tadi ngomongin A min B. Berarti 6 kurangi 2, 4. U2-nya katanya A, berarti nilainya 6. U3-nya berarti 4, 6. Cara pengerjaannya lebih baik. Kenapa gitu? Cara perhitungan seperti ini ya, kadang agak riskan. Ya, jadi ini kembali lagi sama ya. Berarti jawabannya adalah 4, 6, 8. 4, 6, 8. Loh Kipin 8, 6, 4 kok ada? Ya B ini gantian. Masuk no B-nya min 2. Konsepnya kurang lebih seperti itu. Oke, Kipin kasih lagi supaya nalar kamu main. Kipin kasih lagi di sini. Sebentar, Kipin kasih gimana ya soalnya sebentar Kipin kasih sebentar ya. Di sini ada soal berikut next. Kipin kasih. Nah, sorry ya kalau Kipin tidak bisa baca satu persatu. Ya, Kipin kasih soal berikutnya adalah nah, dia bilang ada soal mengatakan ya Kipin kasih ya dia bilang gini, Kipin kasih katakan nomor 4 ya. Dia bilang gini, soal cerita Mas, 3 bilangan ada hubungannya kayak tadi, 3 bilangan positif. 3 bilangan positif ya, 3 bilangan positif berjumlah 26 membentuk deret geometri ya. Dia bilang berjumlah 3 bilangan positif berjumlah 26 membentuk deret geometri. Dia bilang jika bilangan pertama dia bilang dikurangi 8
Ya, maka ketiganya sekarang, membentuk deret arit. Ya, membentuk deret arit. Ditanya bilangan itu. Selesai. Dia tanya bilangan itu berapa? Alar ya. 3 bilangan positif berjumlah 26 membentuk deret geometri. Terus kamu nalar 3 buah bilangan positif. Berarti aku nulisnya U1, U2, U3 ya gitu. Yes. Jangan U1, U3, U4. Dia bilang membentuk deret geometri. Berarti aku nulisnya U1 ditambah U2 ditambah U3 sama dengan U5. Selesai. Terus Kipin aku nulis U1-nya kayak tadi ya. Amin B. Oh, hati-hati. Dia bilang deret geometri. Kalau deret arit U1 itu A, U2-nya adalah A plus B, U3-nya adalah A plus 2B. Atau Kipin tulis. Ya, atau Kipin tulis di sini. U1-nya adalah A min B, U2-nya adalah A, U3-nya adalah A plus B. Kalau ini deret A. Kalau deret geometri, U1-nya ya tetap A, U2-nya ya tetap AR, U3-nya ya tetap AR. Supaya kamu buat nalar. Kapan aku memakai ini, kapan aku memakai ini. Ini adalah deret geometri. Yes, setuju ya? Berarti Kipin bisa mengatakan ya, soal ini dia bilang deret geometri, berarti Kipin tulis ini adalah A ditambah AR ditambah AR kuadrat sama dengan 26. Cara berikutnya Kipin bilang, Kipin harus kasih tip. Kalau dalam soal deret arit, penyelesaiannya umumnya dalam eliminasi substitusi. Itu pertama. Kalau di dalam deret geometri, umumnya cara penyelesaiannya selalu dalam pembanding. Pakai substitusi aja Kipin nggak mau. Memakai pembanding. Ilmu pembanding itu adalah ilmu tertinggi. Nanti kamu lihat, ya. Kipin kasih. Di sini ada katakan UA ditambah AR ditambah AR kuadrat. Terus ya, berhenti. Terus bisa diapain? Sederhanakan. A. Kipin tulis A 1 plus R plus R kuadrat sama. Oke, lanjut Kipin. Ya, Kipin lanjut. Jika bilangan pertama dikurangi 6, U1 dikurangi 6. Adalah apa ya? Ini U2, ini U3. Jika bilangan pertama ini tak kurangi 6, maka ketiganya sekarang membentuk deret. Selesai. U1-nya tadi apa? A. U2-nya apa tadi? AR. U3-nya apa? AR kuadrat. Katanya ini ngomong deret. Dia nggak ngomong deret geometri, tapi dia ngomong deret arit. Dia ngomong deret arit. Artinya apa deret arit? Mempunyai beda yang sama. Berarti AR ini dikurangi A min 6 itu sama dengan AR kuadrat dikurangi AR. Namanya deret arit itu bedanya sama. Ini dikurangi ini sama dengan ini kurangi. Kipin kasih. Seandainya kata dia bilang tadi ini berjumlah membentuk deret arit, katakanlah ini membentuk deret arit. Misal ya, berarti ini A plus B, A plus 2B yang membentuk deret. Apabila suku pertamanya tak kurangi 6, maka terjadi deret geometri. Artinya ini per ini sama dengan ini per ini. Kamu harus punya nalar itu. Kata dia bilang deret arit, berarti bedanya sama. Ini kurang ini sama dengan ini. Nah, sekarang cara pengerjaannya kita bikin. AR min A kurungnya dibuka, min berarti plus 6. Di sini AR kuadrat min A. Tapi Kipin bilang, Kipin nanti bilang, aku kalau dalam
rasio dalam teori geometri, aku lebih suka ilmuku dalam perbandingan. Aku tidak suka banyak substitusi. Kalau eliminasi itu direct arit. Kalau direct geometri itu selalu pembanding. Tetap tutor yang lain mungkin pakai substitusi. Aku tidak suka. Karena apa? Aku meneliti untuk tingkat kesalahan. Kamu perhatikan. Ya, di sini Kipin tulis sederhana. Kipin naikkan ke atas. Kipin naikkan ke atas. AR kuadrat Kipin tulis. Ya, Kipin tulis AR kuadrat. AR-nya pindah ke sini. Berarti min AR berarti min 2AR. Setuju? Min A-nya pindah ke sini. Plus A, setuju? 6-nya stay. Kipin tulis tetap. Ya, Kipin tulis tetap. Setuju ya? Terus Kipin tulis. A-nya Kipin buka, berarti A buka kurung R kuadrat min 2R plus 1. Kipin mengerjakan selalu naik berbanding. Dibanding yang mana Kipin? Suka-suka kamu. Mau ini per ini atau ini per ini, terserah. Aku tidak suka memakai A sama dengan ini. Memang substitusi secara logik, tapi Kipin tidak mau. Penulisannya itu dari mata itu kadang Kipin sudah meneliti beberapa orang yang teliti aman, tapi orang yang tidak teliti tidak aman. Tapi kalau Kipin ngasih sampel, beberapa orang Kipin sudah uji ke sini, rata-rata bisa. Kipin tulis. You mau terserah ini per ini boleh, ini per ini boleh. Kipin tulis. A 1 plus R kuadrat sama dengan 2. Yang ini Kipin tulis A R kuadrat min 2R plus 1 berarti ini per. Tinggal tanya coret. Setelah coret, kali silang. Berarti 6 ditambah 6R ditambah 6R kuadrat sama dengan 26 kali ini berarti 26R kuadrat. 26 kali ini berarti min 52R. 26 kali ini berarti. Oke, Kipin rubah di sini. Berarti Kipin tulis kata R kuadrat 0. Ini menjadi kuadratik 6R kuadrat pindah ke sini. Berarti jadi 20R kuadrat. 6R pindah ke sini berarti menjadi 58R. 6 pindah sini berarti menjadi 20. Ya kan? Anda perhatikan. Kipin tidak suka main substitusi. Setelah ini penyelesaiannya itu terserah Anda. Tergantung RAM Anda. Semua dibagi 2. 10R kuadrat 29R. Oke, lanjut Kipin. Naikkan ke atas Kipin. Oke, Kipin naikkan ke atas di sini. Ya. Kipin, aku sampai detik ini masih belum bisa menghitung kalimat pemfaktoran. Kipin kasih cara tulis. Ya. Jangan kamu anggap remeh. Kalau kamu sudah bisa, oke lah. Kipin akui ya. Tapi Kipin sudah mengambil beberapa sampel. Sampai detik ini masih banyak para siswa itu tidak bisa memfaktorkan. Cara pemfaktorannya tidak. Tidak usah bertele-tele. Tapi kalau kamu secara umum kamu bisa. Kipin tulis yang pakai tipnya begini. 10 kali 10. Kipin tidak mau tahu 10 kali 10 100. Enggak. Emang tahu kita 10 kali 10 100. Tahu. Secara logik tahu 100. Tapi Kipin tidak berusaha kamu nulis 10 kali 10 100. RAM kamu penuh. Tulis aja 10 kali 10. Ya. Terus Anda tulis. Konsepnya you pecah. 10 ini kita pecah 2, 5, 2. Oke? Setelah itu Anda mikir, dari 4 bilangan ini kalau digabung itu ada 29. Ya, Kipin ini dapat ilmu ini dari satu profesor. Ya, makanya Kipin kasih ilmunya. Cara pola pemikiran 25. Yuk dari 4 bilangan ini konten. Ini 5 dan 5. Berarti 25, sisanya 2 dan 2. Kalau dijumlahkan, setuju? Dikasih min. Kenapa? Min 25, min 4, min 29. Semuanya dibagi 10 R. Oke? 10 R.
Bisa disederhanakan, sederhanakan. 4 dibagi 2, min 2. 10R bagi 2, 5R. Ini dibagi 5, berarti min 5. Oke? 10R dibagi 5, tadi 2R. Maka pemfaktorannya adalah 2R. Ya kan? Terus ini tulis 5R. Nah, dari sini Kipin bisa mengatakan R-nya sama dengan 5/2, R-nya sama dengan 2. Selesai. Kalau R-nya 5/2, nanti kamu dapat A-nya berapa. Nanti R-nya 2/5, kamu mau dapat A-nya berapa. You tinggal masukkan ke konsep ini. Salah satu ini atau setuju ya? Jadi soal ini tidak sulit. Tinggal kamu cara kamu penyampaian, cara kamu logiknya bagaimana. Kipin kasih lagi di sini ya, supaya Anda bisa bermain-main. Kipin kasih yang agak lebih formula Kipin ya. Kipin tidak bisa baca satu persatu ya. Kipin kasih yang berformula. Coba Anda perhatikan yang agak tahan sedikit ya. Kipin kasih soal berikutnya. Kasihnya sebentar. Untuk pemfaktoran Anda Kipin anggap logiknya seperti itu ya. Nanti Kipin sesuai titik Kipin kasih lagi. Nanti anggap aja ini nomor 5 ya. Kipin kasih di sini ada tulis. Anda perhatikan ini cukup lumayan ribet. Dia bilang gini, diketahui deret geometri. Ya, dia bilang Sn min 1 ya, Sn min 1 jawabannya adalah 104. Nah, kamu diketahui Sn nya sama dengan, ini bermain formula 105. Sn plus 1 nya diketahui sama dengan 155. Ini di ujian masuk PTN itu ada bermain formula. Dia ditanya suku pertama ya, ditanya suku pertama. Awalnya dia bilang deret geometri, tapi aku diketahui itu caranya P. Nah, Anda bukan ya, Kipin tulis gimana cara untuk bikinnya ya. Sebentar Kipin harus bikin gimana ya. Kipin tulis. Kipin tadi kan yang sudah bilang. Kipin tadi di awal sudah kasih penjelasan. Kalau tadi S1 itu namanya U1. Tapi kalau S2 itu adalah U1 plus U2. Betul ya? Kalau S3 itu artinya U1 plus U2 plus U3. Nah, Kipin kan kasih. Kalau S4 berarti Kipin tadi bilang adalah U1 plus U2 plus U3. Kalau Kipin cara penjelasan, Kipin selalu mereplay ya supaya nalar kamu masuk. U1, U2, U3. Nah sekarang gini, apa hubungannya U1 dengan SSS ini? Kipin nol. Ya, kalau aku mau nyari U2, berarti S2 dikurangi S1. Betul ya? S2 dikurangi S1. Kalau aku mau nyari U3, berarti artinya S3 dikurangi S3. Kalau aku mau nyari U4, berarti S4 terus kamu tanya, loh itu kan teoremanya arit matematika. Tidak, kata Sn ini gabung semua, the sum ya, jumlah. Jangan bingung. Jadi kalau mau nyari U5 itu berarti artinya S5 kurangi S4. Terus Kipin bilang, apa hubungannya Kipin dengan ini? Dia harus perhatikan. 2, 3, 4, 5. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. Yakin kan? Kalau aku punya di sini adalah UN. UN itu adalah Sn dikurangi Sn min 1. Betul nggak? Ya. Kalau ini 3 dikurangi 2. Nah, ini selisih 1. Kalau ini N, selisih 1 bilangannya. Malah ya, tidak kelihatan Kipin. Ini 4 dikurangi 3, ya kan? S4, S3. Nilainya 4. Kalau ini 4, ini 4, ini 5, ini 5.
Dan ini 3, ini 3. Yang di sini selisihnya ini sama. Kalau ini N, berarti di sini adalah N min 1. Berarti dari teorema ini Ipin bisa tahu UN-nya adalah 150 kurang 100. UN-nya sulit, tidak sulit. Tinggal nalar kamu untuk bermain ini kena enggak? Ya, dengan teorema ini, dengan diketahui angka ini, aku bisa tahu UN. Terus gimana Kipin? Ini kita kejar. Kita kejar ya. Dari 2 formula ini, kita bisa dapat adalah UN plus 1 sama dengan SN plus 1 dikurangi SN. Betul ya? Dikurangi SN. UN plus 1 itu Kipin tulis UN plus 1. SN plus 1-nya diketahui 155 dikurangi 150. Berarti UN plus 1 sama dengan. Terus Anda bilang, emang kalau aku diketahui ini, aku bisa tahu suku pertama. Santai aja. Kita nulis. Kipin geser. Santai aja, Kipin geser. Ya, Kipin geser. Kata UN itu adalah A dikali R pangkat N. Betul ya? UN-nya tahu 10, tak tulis 10. A R pangkat N min 1. Nah, terus Kipin bisa di sini bilang gini. Geser Kipin geser ya. Kipin geser. Diketahui UN plus 1. Rumusnya adalah A R, tetap rumus UN A R pangkat N min 1. Kalau N plus 1, A R pangkat N plus 1 dikurangi 1. Tetap lah. Ya, tetap rumusnya. Jadi A R pangkat N plus 1 dikurangi 1. Jadi Kipin tulis UN plus 1-nya 5. Di sini Kipin tulis A R pangkat N. Kipin sudah bilang, aku kalau di dalam deret geometri, aku tidak mau main substitusi, selalu main pembanding. Kipin tulis antara ini dan ini, Kipin pecahkan. Ya, Kipin tetap tulis 10 sama dengan A R pangkat N min 1 per di sini 5, di sini adalah A R pangkat N. Setuju? Dicoret. 10 bagi 5, 2. R pangkat N min 1 dibagi R pangkat N. Kamu sudah belajar mengenai pangkat eksponen. Ini dikurangi ini. Betul? Berarti jawabannya R pangkat min 1. Habis itu Kipin bisa tulis 2 sama dengan seperempat. Maka R-nya adalah setengah. Oh, kalau R-nya setengah, berarti A-nya berapa? Ditanya suku pertama, toh? Santai. Tidak usah pilih. Kita pakai yang mana Kipin? Pakai yang ini atau yang ini? Pakai, terserah kamu. Mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang ini boleh. Kipin tulis, masukkan ke sini. Ya, 5 sama dengan A setengah pangkat. Terus kalau aku ketemu 5 sama dengan setengah pangkat N, A-nya gimana? Nggak usah bingung. Pakai satu formula lagi dari kata SN. Kita tulis di sini. Kipin tulis di sini. Ada SN. Kipin tulis. Ya, SN itu berdasarkan formula A R pangkat N min 1 per R min 1. Betul? Ya dah? SN-nya tahu 150. Kita tulis saja. Problemnya itu kita nggak tahu N-nya kok. Kita nggak tahu N-nya berapa kok. Jangan bingung. A-nya kita tulis. Ya. R-nya kita isi setengah pangkat. Dikurangi 1 per R-nya tahu setengah. Oh Kipin. Guruku tuh ada bilang gini loh. Kalau R-nya lebih kecil dari 1, kita formulanya dibalik. Kipin nggak ngurus. Dia mau lebih kecil, mau lebih besar, nggak ngurus. Rumusku selalu R pangkat N min 1. Metode perhitungan kamu harus oke. Ya, jadi nanti Kipin tulis seperti ini. Ya, setengah dikurangi 1, min setengah kan? Min setengah kan? Min setengah dinaikkan ke atas, berarti nanti jadi min 75
Di sini Kipin tulis A setengah pangkat N dikurangi 1. Nah, kelihatan harusnya kamu. Kamu harusnya kelihatan. Kipin tulis, Kipin capari. Min 75. Ini dikali ini setengah pangkat N. A dikali 1. Nilainya ini. Min A. Nilainya ini. Kipin ganti 5. Betul? Kipin tulis. Min 75 sama dengan A kali setengah pangkat N itu bernilai 5 min A. A-nya pindah ke sana, berarti 75 pindah ke sini, 5 plus 75. Maka A-nya adalah 8. Pertanyaannya dia bilang, berapakah suku pertama? Oke? Kurang lebih harusnya ngerti. Kipin kasih satu lagi, habis itu Kipin ungkap. Ya, Kipin kasih satu lagi supaya Kipin sebentar lagi Kipin ungkap supaya nalar kamu masuk ya. Kipin kasih yang kayaknya yang apa ya, yang sebentar. Nah, Kipin kasih ini ya. Kipin kasih yang jumlah S tak hingga yang bernomor-nomor genap, bernomor-nomor ganjil. Kipin kasih di sini ada ya. Cukup lumayan. Nanti kalau ini sudah selesai, VT-nya selesai, nanti baru kita bisa kembali lagi live secara total ya. Oke. Kipin kasih soal berikutnya. Kipin kasih soal nomor, katakanlah nomor 6 ya. Kipin lupa ya, nomor berapa itu Kipin lupa. Kipin kasih gini, ada soal dia bilang jumlah semua suku deret geometri. Dia bilang jumlah ya semua suku. Jumlah semua suku. Dia bilang deret geometri tak hingga, ada kalimat tak hingga. Infinite ya, tak hingga. Dia bilang adalah 6. Ya, dia bilang adalah 6. Dia bilang adalah 6. Sedangkan dia bilang sedangkan ya, sedangkan jumlah suku-suku ya, suku-suku yang bernomor genap ya, bernomor genap adalah dia bilang 2 ya. Ditanya nilai suku pertama. Nah, menurut Anda bagaimana? Cukup ya, durasinya cukup lumayan, ini panjang lebar. Aku nulis gini ya, jumlah semua suku deret geometri tak hingga adalah 6. Maksudnya apa sih ini? Ini U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai tak hingga infinite. Itu sama dengan ya, nggak tahu infinite, nggak tahu sampai berapa, nggak boleh tulis N sampai nilai 6. Ini artinya S tak hingga, artinya sama dengan A per 1 min R. Terus dia bilang gini, kalimatnya ini penting. Sedangkan jumlah suku-suku yang bernomor genap adalah 2. Kipin belum kasih lagi. Sengaja Kipin nggak kasih supaya nalar kamu masuk. Jumlah suku-suku bernomor genap berarti U2 ditambah U4 ditambah U6 ditambah U8 ditambah titik. Kipin tulis S tak hingga genap. Betul? Harus dong. S tak hingga suku-suku genap. Kipin tulis. Berdasarkan formula S tak hingga itu adalah A per 1 min R. Kata A itu adalah awal. Berarti Kipin bisa mengatakan S tak hingga genap awalnya adalah U2. 1 min R yang dikatakan R U2 per U1. Kalau di sini dikatakan R adalah U4 per U2. R-nya adalah namanya R2.
Loh kok bisa R kuadrat? Kipin tulis. Ya, di sini Kipin tulis ini R gede. Oke, ya Kipin kasih R gede. U4 ini adalah AR pangkat 3. U2 ini adalah AR. Maka menjadi R. Maka formula S tak hingga genap itu adalah 1 min R. Loh, harus dihafal. Kipin kasih satu lagi. Kalau dia minta S tak hingga ganjil, ya berarti kalau ganjil berarti U1, U3 berarti S tak hingga nih sama dengan U1 per 1 min R kuadrat. Sama. Cuma bedanya kalau ganjil ini 1 min R kuadrat, 1 min R kuadrat. Bedanya kalau di sini adalah U2, kalau ganjil dia memakai harus dihafal. Oke, ya kita bikin di sini. S tak hingga genap kita tulis. S tak hingga genapnya diketahui tadi jawabannya 2. Berarti kita tulis 2 sama dengan U2-nya adalah AR per 1 min R 1 plus R. Lah, Anda perhatikan. A1 min R. Oh, ini loh. Nah, ini tulis. Berarti kita tulis 2 sama dengan A1 min R itu nilainya R per 1 plus R. Dikali silang Kipin 2 kali ini berarti 2 ditambah 2R sama dengan 6R, maka 2 sama dengan 4R, maka R-nya sama dengan 2 per 4 bernilai 9. Oh Kipin, kalau R-nya ketemu setengah, A-nya gampang. Kita langsung nulis. Nanti ketemu 6 sama dengan A per 1 min R. Berarti 6 sama dengan A, R-nya dimasukkan setengah, 1 dikurangi setengah, 1 dikurangi setengah, ya 6 sama dengan A per 1 min R, R-nya diketahui setengah, 1 min setengah berarti setengah, maka A-nya sama dengan 6 kali setengah ketemu. Ya, jadi Kipin rasa cukup ya, ini mungkin durasinya sudah oke, ya. Ya jadi kurang lebih seperti itu. Atau mungkin coba Kipin di sini ada kasih satu lagi aja ya. Kipin kasih satu lagi supaya mungkin Anda ngerti ya, supaya Anda mengerti. Coba Kipin kasih gini. Tak hingganya 24, jumlah suku-suku bernomor ganjil nanti sama ya, kurang lebih bernomor ganjil. Coba Kipin kasih sebentar. Kipin kasih soal nomor ini deh. Ya, sebentar. Nah, Kipin kasih yang nomor ini. Nah, ya, Kipin kasih soal nomor ini. Bermain yang sisipan ya. Sedikit ya, Kipin kasih tahan sebentar, tahan supaya bisa kena sasaran ya. Kipin kasih nomor 6 yang terakhir. Kipin kasih nomor 6 yang terakhir ya. Ya supaya bisa kena sasaran ya. Supaya recordnya ini panjang supaya jadi adik-adik kalian bisa belajar tuh enak ya. Nomor 6 ya. Kalau latihannya kurang. Dia bilang gini, diketahui deret arif dengan U2 ditambah U3 itu sama dengan 64. Dan dia bilang, dan U1 ditambah U5 sama dengan 76. Apa ini maksudnya? Terus dia bilang, jika di setiap antara dua suku, disisipi 3 bilangan ya, disisipi 3 bilangan hingga terbentuk. Nah ini ada kalimat hingga terbentuk deret arit yang baru. Oke, dia tanya, tentukan suku ke-17. Yang mudah.
Anda masa bingung kalau begini? Langkah apa yang harus kita bikin? Santai, santai dibikin. Dia bilang deret arit kan? Kita jawab santai, kita bikin jawab. Deret arit, dia bilang U2 ditambah U3 sama dengan 64. Ya sudah, U1A. U2 ini Kipin bisa tulis A plus B. U3 ini Kipin bisa tulis A plus 2B sama dengan 64. Selesai. Ya, selesai. Terus Kipin bisa nulis A ditambah A berarti 2A, B ditambah 2B itu berarti menjadi 3B sama dengan 64. Satu equation. Oke, lanjut. Terus di sini ada soal dia bilang U1 ditambah U5. U1-nya A, U5-nya adalah A plus 4B sama dengan 7. Betul? Berarti Kipin bisa tulis A ditambah A berarti 2A ditambah 4B sama dengan 76. Ya, terus Kipin bagi 2 aja ya. Kipin bagi 2. Kalau bagi 2 berarti ini menjadi A plus 2B sama dengan 38. Oke? Ya. Oke, setelah itu pakai eliminasi. Betul, pakai eliminasi. Ya, itu gampang. Baca. Ya, benar pakai eliminasi. Coba Kipin baca ini apa? Kita tolong diajari bilang kompleks. Oke, nanti ya. Bilang kompleks nanti ditunggu ya VT-nya ya. Oke. Karena Kipin mau ngajar sesuai dengan VT supaya nanti berseri ya, kelihatan ya. Kipin janji pasti kasih Kipin ajari bilang kompleks nanti Kipin ajari ya. A plus 2B sama dengan 38. Ini dieliminasi. Nah, kita eliminasi. Langsung boleh ya. Boleh langsung ya. Kalau kamu sudah belajar ini langsung. Ini 2A, ini A, ini tak kali 2. Oh, ngapain? Tadi nggak perlu disederhanakan ya. Langsung pakai 2A tadi A. Oke, nggak usah disederhanakan ya. 2A plus 4B sama dengan 76. Di sini 2A plus 3B sama dengan 64. Kenapa? Kipin sudah terbiasa. Terbiasa itu kalau tak sederhanakan. Ya, tapi tadi Kipin harus teliti. Oh, ternyata tidak perlu disederhanakan, ini apa ini dieliminasi selesai. Ya, tapi yuk harus punya nalar penyederhanaan supaya ini saking ketepaan aja. Ya, supaya nalar kamu oke. Nah, setelah itu kita sederhanakan, dieliminasi langsung sama-sama 2A hilang, 4B dikurangi 3B berarti B. Setuju? 76 dikurangi 64 berarti nanti jadinya 12. Kalau B-nya 12 nanti A-nya ketemu berapa? Eliminasi. Ya kan? Kita hitung. Kalau dimasukkan 12, masukkan di sini ya. Berarti 36 ya kan? Berarti 64 dikurangi 36 berapa? 85 berarti 28. Betul ya? 28 berarti 28 bagi 2 berarti 14. Betul ya? Betul ya? Jadi nanti tinggal dengan masuk not 2 berarti 36. 36 ini berarti 28. 28 bagi 2 berarti 14. Kipin langsung aja ya. Kalau A-nya ketemu 14, B-nya ketemu 12. Dia tanya suku ke-17. Terus kamu nulis gini. U17 sama dengan A plus 16B. Betul? Ya, hati-hati. Sebenarnya betul, tapi harusnya nulisnya gini. U17 sama dengan A plus 16B aksen. Bukan salah. Kalau kamu cuma nulis A plus 16B salah. Seperti ya. Jadi kalau orang yang kelihatan di foto ini dikirim, orang bilang ini tutornya ngawur ini bener U17 A plus 16B. Tapi kalau kamu baca dengar recordnya, Kipin menjelaskan kata U17 A plus 16B ini bukan salah. Tetapi kalau konsep ini salah karena ini dia bilang adalah di sisi B, dia bilang harusnya ini 16B aksen. Setuju ya? Berarti Kipin harus nyari B aksen. B aksen itu rumusnya adalah B dibagi K plus 1. Setuju? Kipin tulis. B-nya berapa? Oh, B-nya 12. K-nya berapa? Oh, K-nya 3. 3 tambah 1. 12 bagi 4 ketemu 3. Kalau ketemu 3, maka Kipin bisa tulis U17-nya sama dengan
A-nya diisi 14, berarti 16 dikali 3. Berarti Kipin tulis, ya, Kipin naikkan ke atas, berarti U17-nya sama dengan, ya, U17-nya sama dengan 14 ditambah 38. Ngawur kok 38. Ngantuk berarti ya. 16 kali 3 berarti 48. Berarti U17